Seorang pria terpaksa menginap semalam dengan ibu mertuanya yang cantik. Namun malam itu berubah jadi awal terbongkarnya rahasia kelam keluarga dari tamu misterius di hotel. Apa yang sebenarnya disembunyikan ibu mertuanya? Tonton sampai habis, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Baik, kita langsung mulai. Hujan gerimis turun perlahan di kaca depan mobil, membentuk garis-garis air yang mengalir pelan seperti waktu yang tak ingin beranjak. Lampu jalan yang redup hanya memberi pencahayaan samar di jalan provinsi yang sepi. Suasana di dalam mobil pun tak kalah sunyi. Arman duduk di balik kemudi, menatap lurus ke depan. Sesekali ia melirik ke spion, lalu kembali melirik wanita yang duduk di kursi penumpang sebelahnya, Laras, ibu mertuanya. Wanita itu hanya menatap keluar jendela, wajahnya datar, bibirnya diam. Hanya kelopak matanya yang sedikit bergerak setiap kali kilat menyambar di kejauhan. "Masih jauh nggak, Man?" Suara Laras akhirnya memecah kesunyian. Pelan namun cukup, membuat Arman kaget. Arman sedikit tersentak, lalu buru-buru menjawab. "Sekitar 2 jam lagi, Bu. Kalau lancar." Laras mengangguk pelan. Ia kembali memeluk tas tangannya, lalu membetulkan letak selendangnya. Aroma parfumnya yang lembut, berbau vanila dan bunga melati, memenuhi ruang sempit mobil. Malam itu seharusnya berakhir biasa. Setelah menghadiri pesta pernikahan sepupu istrinya di kota sebelah, Arman menawarkan tumpangan pada Laras, karena mobil keluarga Laras sedang dibawa ke bengkel. Istrinya, Rani, memilih pulang lebih awal dengan mobil adiknya karena ada keperluan keesokan pagi. Tak disangka, perjalanan pulang berubah menjadi malam yang penuh tanda tanya. Mobil melaju beberapa kilometer lagi sebelum terdengar suara duk, 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 duk dari bawah kendaraan. Arman langsung menepi. Ia keluar, mengecek bagian belakang. Mobil dengan senter dari ponselnya. Laras membuka jendela. "Kenapa, Man?" Arman menghela napas. "Ban belakangnya kempes, Bu." Sejenak Laras terdiam. Hujan belum reda. Jalanan makin sepi. Tidak ada mobil lain lewat. Pepohonan tinggi di kanan kiri jalan seolah menatap mereka dalam diam. "Ganti ban?" tanya Laras. Arman memeriksa bagasi. Ban serepnya nggak ada. Ketinggalan di rumah. Ia menepuk dahinya sendiri. "Aduh, goblok banget aku." Laras hanya menghela napas panjang. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ekspresi wajahnya sudah cukup menunjukkan bahwa ia tidak ingin menyalahkan siapapun. Arman kembali masuk ke dalam mobil. Ia menyalakan GPS, namun sinyal hilang. "Coba aku cari di Google Maps ya, Bu. Siapa tahu ada penginapan atau bengkel," katanya, mencoba tetap tenang. Beberapa menit berlalu. Akhirnya muncul satu titik kecil. Sebuah hotel di dekat kota kecil yang mereka lewati tadi. Sekitar 15 menit berjalan kaki. "Bu, di peta ada hotel kecil. Tapi jalannya masuk gang. Kalau ibu nggak apa-apa jalan sebentar, kita bisa nginap. Di sana sampai pagi." Laras menatap hujan yang mulai reda. Lalu mengangguk. "Ya sudah, daripada tidur di mobil." Arman mengambil payung dari belakang. Dan dengan kikuk, ia memayungi Laras. Mereka berjalan beriringan dalam diam. Di bawah sinar bulan yang sesekali tersembunyi, bayangan mereka menyatu dalam basah dan dinginnya malam. Hotel itu terlihat tua. Pelangnya sudah berkarat, lampu lobi berkedip seperti nyala lilin yang lelah. Arman menekan bel kecil di meja resepsionis, dan tak lama seorang pria paruh baya muncul dengan kemeja longgar dan wajah mengantuk. "Maaf, Pak. Masih ada kamar kosong?" Pria itu menguap sebelum menjawab. "1, kamar terakhir." Arman melirik Laras. "1 kamar aja, Pak?" "Iya, yang lain penuh. Banyak tamu dari luar kota yang pulang kampung." Jelas si resepsionis. Laras tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri di belakang Arman, menunggu keputusan. Arman menunduk. "Baiklah, Pak. Kami ambil." Kunci diserahkan. Nomor kamar 12. Kamar itu kecil. Tempat tidurnya 1, ukuran queen. Tidak ada sofa. Hanya meja kecil dan 1 kursi kayu. Dindingnya berwarna krem pudar dan bau kamper samar menguar di udara,
Arman merasa jantungnya berdetak aneh. Laras duduk di pinggir tempat tidur, membuka sepatu haknya pelan-pelan. Ia tampak tenang, seolah semua ini bukan masalah. Arman menarik kursi dan duduk di pojok ruangan. Bu, kalau ibu nggak keberatan, saya tidur di lantai aja ya. Laras menoleh sambil tersenyum tipis. Kamu bisa tidur di kasur, Man. Aku juga bisa kok, tapi ya kita balik badan aja. Toh nggak apa-apa, kan? Arman menelan ludah. Nggak apa-apa sih, cuman ya, saya takut salah paham. Laras menatap Arman lebih lama kali ini. Tatapannya dalam, seperti ingin membaca pikiran menantunya. Lalu, ia berkata, "Yang penting kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku bukan perempuan muda yang mudah goyah. Dan kamu sudah suami dari anakku." Arman mengangguk cepat. "Iya, Bu. Maaf." Hening kembali datang. Malam itu terlalu panjang untuk dua orang asing yang terikat satu keluarga, tapi belum pernah benar-benar saling mengenal. Beberapa jam kemudian, lampu sudah dipadamkan. Mereka tidur membelakangi satu sama lain. Arman tetap terjaga, matanya menatap dinding. Ia mendengar suara napas Laras yang tenang. Kadang sesekali bergumam dalam tidurnya. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu kamar. Pelan, tapi tegas. Arman membuka matanya. Laras pun terduduk dari tempat tidur, matanya terbelalak. Siapa malam-malam begini? Gumam Laras. Arman berdiri perlahan, berjalan mendekati pintu. Ia mengintip lewat lubang kecil. Seorang pria berdiri di luar, mengenakan jas panjang gelap, rambutnya rapi. Dan wajahnya tidak asing bagi Laras. Suara ketukan itu masih terngiang. Pelan tapi mengganggu. Seolah tidak akan berhenti sebelum seseorang membukakan pintu. Tok. 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 Arman berdiri mematung di depan pintu kamar. Jantungnya berdetak cepat. Matanya belum lepas dari lubang. Intip, memperhatikan sosok pria yang berdiri di luar dengan tenang. Jas panjang berwarna gelap membungkus tubuh pria itu, membuatnya tampak seperti bayangan yang muncul dari masa lalu. "Siapa?" tanya Laras dari belakang. Suaranya pelan namun terdengar khawatir. Arman tak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Laras lalu berbisik, "Ada pria, pakai jas. Berdiri aja, nggak ngomong apa-apa." Laras mendekat, menarik selimut menutupi tubuhnya yang hanya berbalut gaun pesta sederhana. Ia berdiri di belakang Arman, mencoba mengintip juga. Tapi Arman segera menutupi lubang intip dengan tangannya. "Biar saya yang buka, Bu," ujarnya cepat. Namun sebelum Arman sempat memutar gagang pintu, terdengar suara dari luar. "Saya." Temannya Laras. Hening Arman menoleh perlahan ke Laras dan mendapati wajah ibu mertuanya membeku. Mata Laras melebar. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tangannya mencengkeram kain selimut yang menutupi bahunya, seperti berusaha menahan sesuatu agar tidak jatuh, entah itu amarah, ketakutan, atau masa lalu. "Bu, kenal?" Bisik Arman saat Laras menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Namanya Dion." Nama itu menggantung di udara. Arman tidak mengenalnya, tapi jelas dari ekspresi Laras, pria bernama Dion itu bukan sekadar teman lama. "Buka saja," kata Laras akhirnya, masih dengan suara pelan dan kaku. Arman memutar kenop pintu membuka pelan. Dion berdiri dengan tenang. Matanya langsung tertuju pada Laras yang berdiri di belakang Arman. "Laras," sapanya, suaranya berat dan hangat. Seperti seseorang yang baru saja menemukan kenangan yang hampir ia lupakan. Laras tak menjawab. Ia hanya menatap Dion dalam diam. Matanya menyipit, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Ingin menyapa, tapi takut membuka luka. Arman membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk, Pak." Dion melangkah masuk. Aroma kolone maskulin. Ganet wanginya hujan malam menyatu dalam tubuhnya. Gerak-geriknya tenang, tapi ada sesuatu yang tak nyaman dalam tatapan matanya. Tatapan yang terlalu dalam untuk orang asing. Ruangan hotel yang sempit terasa makin sesak. Dion berdiri di tengah kamar,
Sementara Arman kembali duduk di kursi kayu, Laras perlahan melangkah ke sisi tempat tidur, berdiri di sampingnya. Ketegangan menggantung seperti kabut yang tak mau pergi. "Maaf datang mendadak," ucap Dion akhirnya. "Aku lihat nama Laras di buku tamu hotel ini. Aku tidak percaya. Ternyata, kamu benar-benar di sini." Laras masih bungkam. Pandangannya mulai berubah. Wajahnya tidak lagi membeku, melainkan mengeras. "Kamu ngikutin aku?" tanyanya tajam. Dion tersenyum pahit. "Bukan. Aku kebetulan di kota ini. Urusan bisnis. Pas lihat nama kamu di daftar pengunjung, aku kira, sudahlah. Aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja." Arman menatap mereka berdua, kebingungan. Ada ketegangan yang belum bisa ia pahami. "Maaf, Pak. Maksudnya Bapak sudah kenal Ibu Laras sejak kapan?" Dion menoleh ke Arman dan tersenyum. Sejak lama, sangat lama, saat dia masih Laras yang belum menikah, belum jadi ibu siapa-siapa. Laras menunduk. Matanya gelap. Arman merasa kerongkongannya kering. "Bapak ini, teman kuliah Ibu?" Dion menggeleng perlahan. Lebih dari itu, kalimat itu seperti hantaman di kepala. Laras menarik napas dalam-dalam. Ia berdiri lebih tegak, mencoba mengambil kendali. "Dion, ini bukan tempat dan waktu yang tepat," ujarnya tegas. "Kita sudah selesai. Kita sudah melewati semuanya bertahun-tahun lalu." "Tapi kamu belum cerita pada keluargamu, kan?" sahut Dion cepat. "Bahkan pada menantumu ini." Laras membeku lagi. Arman merasa tubuhnya kaku. Ia menatap Laras dengan tatapan bingung. "Apa maksudnya, Bu?" Laras tidak menjawab. Ia malah berjalan ke meja, menarik segelas air dan meminumnya dengan tangan bergetar. Dion melanjutkan, suaranya lebih pelan kali ini. "Aku cuman ingin kamu tahu, aku nggak datang buat membuat kekacauan. Tapi aku juga nggak bisa terus hidup dalam bayangan. Kamu harus jujur, Laras. Setidaknya pada satu orang yang kamu anggap keluarga." Hening kembali. Detik demi detik terasa lambat. Di luar hujan turun lagi. Deras kali ini, Arman berdiri. Ia merasa napasnya sesak. "Saya nggak ngerti. Kalau ada sesuatu yang belum Ibu ceritakan, mungkin lebih baik Ibu ceritakan sekarang." Laras memejamkan mata. Air matanya mulai turun, diam-diam. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk. Dion hanya berdiri, diam, menunggu. Saya pernah hamil sebelum menikah," ucap Laras akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat waktu berhenti. Arman membelalakkan mata. Jantungnya berdetak semakin cepat. "Itu anak siapa, Bu?" Laras menatap Dion dengan mata yang basah. Dia, anak Dion. Dunia Arman runtuh dalam diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Lalu, anak itu, siapa? Laras menggigit bibir. Tangisnya pecah pelan. Anak itu adalah... Tapi kalimat itu tidak selesai malam itu. Karena saat itu, lampu kamar padam. Hotel gelap gulita. Dan hanya suara hujan yang tersisa. Gelap, lampu padam secara tiba-tiba membuat seluruh kamar tenggelam dalam kegelapan. Laras terdiam, masih duduk di tepi tempat tidur. Dion berdiri mematung di tengah ruangan, sementara Arman menggenggam pinggiran kursi kayu dengan tangan yang gemetar. Listriknya mati. Gumam Arman, berusaha mengalihkan perasaannya yang campur aduk. Di luar, hujan masih turun deras. Petir menyambar jauh di ujung langit. Denting hujan menabrak jendela, menciptakan irama alam yang menakutkan. Tapi lebih dari semua itu, adalah keheningan di antara 3 orang, dalam satu ruangan yang kini terasa menusuk. "Bu," Arman memanggil pelan. "Tadi, Ibu bilang, Ibu hamil sebelum menikah." Laras tidak langsung menjawab. Nafasnya berat. Gelap membuatnya tak perlu menyembunyikan air mata. Tapi ia tahu, kalimat yang belum selesai tadi harus diselesaikan malam ini. Kalau tidak, semuanya akan terus jadi beban yang menghancurkan diam-diam. "Anak itu tidak pernah lahir, Man," kata Laras akhirnya.
Aku mengalami keguguran di usia kandungan 6 bulan. Arman terdiam. Dion menunduk. Dan kamu menyimpannya sendiri, Laras? Tanya Dion. Suaranya penuh penyesalan. Laras menatap ke arah suara Dion. Meskipun tak bisa melihat wajah pria itu dalam gelap, ia tahu mata itu masih menyimpan luka. Luka yang sama seperti miliknya. Aku nggak punya pilihan, Dion. Ibuku marah besar waktu tahu. Ayahku, dia bahkan nggak bicara padaku selama 2 tahun setelah itu. Satu-satunya yang tersisa dari aku waktu itu, cuman rasa malu. Arman menunduk. Ia merasa seperti menyelinap ke dalam dunia yang bukan miliknya. Tapi ia juga sadar, apa yang ia dengar malam ini bukan sekadar masa lalu. Ini adalah sisi lain dari sosok Laras yang selama ini ia anggap tenang, kuat, dan selalu penuh senyum. Saat mengunjungi rumah, Ibu, ucap Arman pelan. Kenapa Ibu nggak pernah cerita ke Rani? Atau ke Ayah? Laras menggeleng, meski tak terlihat. Karena semuanya sudah kubungkus rapi sebagai masa lalu. Aku ingin membangun hidup baru. Menikah, punya anak. Menjadi ibu yang baik, bukan seseorang yang pernah dianggap aib oleh keluarganya sendiri. Dion melangkah pelan ke arah jendela. Cahaya dari kilat menyinari wajahnya sesekali. Ia menatap keluar, ke jalan gelap yang membentang seperti nasib mereka. Tidak pernah bisa benar-benar kembali. Waktu aku dengar kamu menikah, aku nggak marah, katanya lirih. Aku cuma berharap kamu bahagia, tapi aku juga tahu. Kamu bohongi dirimu sendiri, Ras. Laras menghela napas panjang. Dan kamu muncul malam ini, untuk apa? Menyadarkanku bahwa aku masih manusia penuh dosa? Dion tersenyum tipis, getir. Aku hanya ingin mengembalikan kebenaran. Supaya kamu nggak harus terus sembunyi di balik topeng. Supaya Arman tahu bahwa kamu pun pernah patah. Suasana hening lagi. Arman berdiri dan berjalan ke arah tempat tidur. Ia duduk di sisi lain, menjauh dari Laras. Tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Marah? Tidak. Kecewa? Mungkin, tapi lebih dari itu. Ia merasa iba. Bukan karena Laras pernah hamil di luar nikah, tapi karena betapa hebatnya ia menyembunyikan luka selama ini, seorang diri. Bu, panggil Arman, suaranya kini lebih hangat. Saya nggak tahu harus bilang apa, tapi saya tahu, Ibu bukan orang jahat. Saya tahu itu sejak saya kenal Ibu. Laras menoleh ke arahnya. Dalam gelap, ia seperti mencari arah, dan suara Arman menjadi satu-satunya cahaya. Aku cuma takut. Man, bisiknya. Kalau suatu saat Rani tahu, dia nggak akan lihat aku sebagai ibunya lagi. Kalau dia tahu semua ini dari orang lain, mungkin iya. Tapi kalau dia tahu dari ibu sendiri, dia akan lebih bangga. Karena ibu pernah jatuh, tapi bangkit. Air mata Laras mengalir pelan. Dion melangkah ke pintu. Aku akan kembali ke kamarku, katanya. Kalian butuh bicara. Arman berdiri, lalu membuka pintu. Sebelum Dion pergi, Arman memanggilnya pelan. Pak Dion. Dion menoleh. Terima kasih, sudah jujur. Meskipun ini berat, Dion mengangguk. Kamu suami yang baik, Man. Jaga Laras dan Rani. Mereka berdua terlalu berharga untuk ditinggalkan dengan luka yang tak pernah dibicarakan. Lalu ia pergi, menyisakan keheningan yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu mereka berdua tetap tidur di tempat yang sama. Tidak lagi membelakangi, meski tidak juga saling menatap. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Seperti ruang kecil di antara mereka yang perlahan diisi oleh kejujuran. Dan sebelum mereka terlelap, Laras akhirnya berkata, dengan suara paling jujur yang pernah keluar dari mulutnya, Terima kasih. Sudah membuatku tidak merasa sendirian. Malam ini Arman menjawab tanpa membuka mata. Terima kasih, karena sudah mempercayakan cerita itu padaku. Udara pagi menusuk lembut melalui celah jendela yang belum sepenuhnya tertutup. Hujan telah reda sejak subuh.
menyisakan bau tanah basah dan embun yang menggantung di daun-daun liar di halaman kecil hotel tua itu. Di dalam kamar, suara burung terdengar samar dari kejauhan, namun suasana masih terasa berat, seolah sisa-sisa malam belum sepenuhnya pergi. Arman membuka mata perlahan. Pandangannya masih kabur, dan untuk sesaat ia lupa di mana dirinya berada. Tapi begitu matanya menatap langit-langit kayu yang kusam dan lampu kuning yang menggantung dengan nyaris pasrah, ia teringat semuanya. Malam. Dion. Laras. Rahasia. Ia menarik napas panjang. Tubuhnya masih terasa pegal karena tidur setengah duduk di sisi ranjang. Laras tidur di sisi lain, membelakanginya, menyelimutkan dirinya rapat-rapat. Arman tahu wanita itu tidak benar-benar tidur nyenyak. Sepanjang malam ia bisa mendengar helaan, napas berat, kadang isak pelan yang tertahan di balik bantal. Arman menatap jam tua di dinding. Hampir pukul 7 pagi. Ia bangkit pelan, tidak ingin mengejutkan Laras. Berdiri sejenak, membiarkan kakinya terbiasa menapak lantai dingin, lalu berjalan ke kamar mandi. Air dingin menyentuh wajahnya seperti kenyataan yang tak bisa dihindari. Ia menatap bayangannya di cermin. Matanya sembab, wajahnya lelah. Tapi ada sesuatu yang lain juga di sana. Seperti kesadaran bahwa hidupnya, dalam satu malam, berubah dalam diam. Setelah membersihkan diri seadanya, Arman keluar dan mendapati Laras sudah duduk di tepi ranjang. Rambutnya tergerai berantakan, wajahnya masih menyimpan jejak malam sebelumnya, tapi matanya lebih tenang. "Pagi, Bu," sapa Arman hati-hati. Laras menoleh dan bibirnya melengkung tipis, nyaris seperti senyum. "Pagi, Man." Mereka saling menatap sejenak. Tak ada kata, tapi tak juga ada keinginan untuk melarikan diri dari momen itu. Mereka tahu, ini adalah pagi yang harus dihadapi dengan kepala tegak, bukan dengan diam membeku. "Aku pesan sarapan." "Ke resepsionis," kata Arman sambil duduk di kursi kayu. "Nggak tahu menunya apa, tapi kayaknya nggak jauh-jauh dari nasi goreng." Laras mengangguk pelan. "Apapun asal hangat." Keheningan kembali mengisi ruang. Tapi kali ini tak lagi setegang semalam. "Ada ruang untuk bernapas, Bu." Arman mulai, suaranya pelan tapi pasti. "Tentang Dion dan cerita Ibu, saya masih mencerna semuanya. Tapi saya ingin bilang satu hal." Laras menatapnya, menunggu. "Saya nggak pernah melihat Ibu sebagai orang yang sempurna. Tapi saya selalu lihat Ibu sebagai orang yang kuat. Setelah tahu semua itu, saya malah lebih yakin Ibu jauh lebih kuat dari yang saya kira." Air mata kembali memenuhi pelupuk mata Laras, tapi kali ini bukan karena beban, melainkan rasa lega yang perlahan mengikis dinding ketakutan yang sudah ia bangun bertahun-tahun. "Terima kasih, Man," bisiknya. Mereka saling diam. Lalu terdengar ketukan di pintu. Arman bangkit dan membukanya. Seorang pria muda mengantar 2 piring sarapan sederhana dan termos berisi teh manis hangat. Arman mengucapkan terima kasih dan membayar makanan itu dengan uang sisa di dompetnya. Saat mereka mulai makan dalam diam, Laras sesekali melirik Arman. Pria itu makan pelan, tidak seperti biasanya. Biasanya, Arman bisa menghabiskan sepiring penuh dalam waktu singkat. Tapi pagi ini, ia lebih banyak menunduk, seperti menimbang banyak hal di dalam kepala. "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Laras perlahan. Arman berhenti mengunyah, lalu mengangkat wajahnya. "Saya cuma mikir, kalau Rani tahu semua ini, apa dia akan tetap bisa lihat Ibu sebagai sosok yang selama ini dia banggakan?" Laras terdiam. Dia selalu cerita ke saya, betapa dia ingin jadi seperti Ibu. Elegan, tenang, tegas. Dia sering bilang, "Mama itu perempuan paling keren yang pernah aku kenal." Saya takut rasa itu hilang begitu saja kalau dia tahu kenyataan. Ini. Laras memutar cangkir tehnya perlahan, lalu menjawab pelan. "Saya juga takut, Man. Tapi sekarang saya sadar, ketakutan itu yang bikin saya hidup dalam kepura-puraan." Ia menatap mata Arman. "Dan saya nggak mau terus hidup seperti itu. Bahkan kalau akhirnya Rani marah, kecewa, atau menjauh, saya akan hadapi. Karena setidaknya,
saya tidak lagi berbohong padanya. Atau pada diri saya sendiri. Arman mengangguk pelan. Kalau ibu siap bicara padanya, saya akan temani. Laras tersenyum. Kali ini lebih tulus, meski masih dibalut kesedihan. Terima kasih, kamu lebih dari sekadar menantu. Kamu seperti anak laki-laki yang nggak pernah saya punya. Kata-kata. Itu menghantam lembut di dada Arman. Ia mengangguk lagi, lalu kembali menunduk, menyelesaikan sarapannya yang mulai dingin. Beberapa jam kemudian, mereka sudah siap untuk check out. Ban mobil sudah diganti oleh montir hotel, dan langit mulai cerah. Saat mereka melangkah keluar dari kamar, Dion berdiri di ujung koridor, bersandar di dinding, seperti sudah menunggu sejak lama. Aku akan pergi hari ini juga, katanya. Sudah, waktunya aku benar-benar melepaskan semuanya. Laras mendekat, berdiri di depannya. Mereka saling menatap seperti dua orang yang dulu pernah saling mencintai dalam diam, lalu belajar merelakan tanpa kata. Terima kasih sudah datang. Meskipun caramu agak... Tiba-tiba, ujar Laras setengah tersenyum. Dion mengangguk. Semoga ini bisa jadi awal yang baru buatmu dan keluargamu. Arman menghampiri, lalu mengulurkan tangan. Dion menyambutnya dengan genggaman kuat dan hangat. Selamat jalan Pak Dion, jaga Laras dan Rani. Selalu. Dion tersenyum lalu melangkah pergi. Hanya suaranya yang tertinggal. Dan di hati mereka, sesuatu yang lama akhirnya mengendap dengan tenang. Saat mobil melaju perlahan meninggalkan hotel tua itu, Laras menatap keluar jendela. Angin menerpa rambutnya, membawa aroma pagi yang segar. Arman mengemudi sambil sesekali melirik ke spion. Mereka tak banyak bicara, tapi pagi itu bukan lagi tentang kecanggungan. Pagi itu adalah tentang awal yang baru. Namun mereka belum tahu, di depan sana, kebenaran yang lebih besar sedang menanti. Dan masa lalu yang lain sedang bersiap menampakkan wajahnya. Mobil melaju pelan di jalan yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Kota kecil itu perlahan kembali bernapas, menyambut hari baru yang tak pernah tahu cerita semalam. Arman menyetir dengan tenang, sementara Laras duduk di sampingnya, memeluk tas kecil di pangkuan. Mereka belum banyak berbicara sejak meninggalkan hotel. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena kata-kata terasa terlalu rapuh untuk dipaksakan. Mereka sama-sama butuh waktu untuk mencerna, memahami, dan mungkin memaafkan. Sesekali, Laras melirik ke arah Arman. Pria itu terlihat tenang, tetapi jemarinya menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Dari situ, Laras tahu bahwa pikirannya masih berputar-putar pada malam yang mereka lewati bersama. Man, kata Laras pelan, nyaris seperti bisikan. Arman menoleh sedikit, tetap fokus pada jalan. Ya Bu, boleh kita mampir ke rumah lamaku, yang di Jalan Melati? Arman mengerutkan dahi. Yang waktu itu Ibu bilang udah dijual? Laras mengangguk. Iya, tapi aku cuma mau lihat, sekadar mengingat sedikit, sebelum semuanya benar-benar hilang. Arman menatap Laras sejenak, lalu mengangguk. Oke, mereka pun berbelok ke arah selatan, memasuki area yang lebih sunyi. Rumah-rumah tua berjajar rapi di sepanjang jalan kecil yang diteduhi pohon-pohon besar. Jalan Melati, tempat di mana Laras tumbuh, jatuh cinta pertama kali, dan akhirnya patah. Mobil berhenti di depan rumah bergaya kolonial yang kini tampak lebih kusam. Cat temboknya mengelupas, pagar berkarat, dan halaman. Depannya dipenuhi rumput liar, tapi di mata Laras, itu tetap tempat yang menyimpan sebagian besar hidupnya. Aku dulu sering duduk di teras itu sore-sore. Gumam Laras, menatap rumah itu tanpa berkedip. Dengerin radio sambil nunggu Dion pulang kerja. Aku muda dan bodoh waktu itu. Tapi aku juga penuh harapan. Arman mematikan mesin mobil, membiarkan keheningan menyelimuti mereka. Kalau ibu nggak keberatan, saya temani, ujarnya lembut. Laras menoleh, tersenyum samar. Terima kasih, mereka pun turun,
dari mobil dan berdiri di depan pagar yang tertutup rapat. Laras menyentuh besi berkarat itu, seperti menyentuh potongan masa lalu yang masih hangat diingatan. "Waktu Dion tahu aku hamil," kata Laras lirih, "dia minta kami kabur ke luar kota, menikah diam-diam. Tapi aku takut kehilangan keluarga, takut hidup dalam pelarian. Akhirnya aku pilih jalan yang aku anggap benar. Tapi ternyata itu membuatku kehilangan semuanya." Arman tidak menjawab. Ia tahu, Laras tidak butuh jawaban. Ia hanya ingin didengar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah samping rumah. Seorang wanita paruh baya muncul dari balik semak, tampak terkejut melihat dua orang asing berdiri di depan rumahnya. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya hati-hati. Laras tersadar dan langsung memberi isyarat tenang. "Maaf, Bu, kami cuma lewat. Saya dulu tinggal di sini." Wanita itu mengerutkan dahi. Laras membeku. Arman menoleh cepat ke arah wanita itu. "Bu Eni?" Laras bertanya, setengah tak percaya. Wanita itu mendekat, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. "Ya Tuhan. Laras. Astaga, kamu masih secantik dulu. Aku pikir kamu sudah lama pindah ke luar negeri." Mereka berpelukan, erat. Arman sedikit mundur, membiarkan dua wanita itu melepas rindu. "Ayo masuk, ayo. Rumah ini sekarang punya anakku, tapi mereka sedang keluar kota. Kamu harus masuk." "Ngobrol," ajak Bu Eni antusias. Laras tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Kalau nggak merepotkan, tidak sama sekali. "Ayo, ayo." Mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Dindingnya masih sama. Lantainya masih berderit seperti dulu. Laras menatap sekeliling, matanya berkaca-kaca. Setiap sudut masih menyimpan bayangan masa lalu. "Dion pernah datang ke sini beberapa bulan lalu," kata Bu Eni tiba-tiba. Laras membalikkan badan cepat. "Apa?" "Dia cari kamu. Katanya dia tahu kamu tinggal di Jakarta, tapi dia cuma pengen lihat rumah ini sekali lagi. Dia berdiri di halaman selama hampir sejam. Nggak bilang banyak, cuman tanya kabar orang-orang dulu. Lalu pergi." Laras menunduk. "Dia nggak pernah benar-benar pergi, ya?" Bu Eni tersenyum pahit. "Ada orang yang bisa pergi secara fisik, tapi hatinya tertinggal. Dion salah satunya." Laras duduk di kursi ruang tamu, menatap langit-langit. Arman duduk di samping, memperhatikan percakapan dengan diam. "Ada satu hal lagi," kata Bu Eni. "Kini lebih pelan. Dulu, waktu kamu keguguran, Dion sempat kirim surat ke rumahmu. Tapi katanya surat itu nggak pernah sampai. Aku sempat baca, karena dia titipkan ke adikku. Isinya tentang betapa dia mencintaimu, tentang niatnya menikahimu, meski keluargamu menolaknya." Laras membeku. "Surat? Iya. Tapi katanya ibumu yang ambil surat itu. Dan setelah itu, tidak ada kabar." Laras menggigit bibirnya, berusaha menahan gemetar. "Jadi, selama ini, aku tidak tahu karena surat itu tidak pernah sampai." Bu Eni mengangguk. Arman menggenggam tangan Laras dengan lembut. "Ibu tidak salah sendiri. Ibu cuma hidup dengan apa yang ibu tahu saat itu." Laras menunduk, air matanya jatuh satu-satu. "Aku kira Dion menyerah. Tapi ternyata, ada yang menghalangi semuanya sejak awal." Saat itulah Arman tahu, jejak masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya terkubur. Dan jika terus digali, bisa mengubah arah hidup seseorang. Laras selama ini hidup dengan luka yang berasal dari manipulasi diam-diam. Dan kini, semuanya mulai terkuak perlahan. Hari telah berganti. Setelah kepulangan mereka dari kota kecil itu, suasana di rumah terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang langsung berubah, melainkan karena yang tidak terlihat kini mulai terasa. Diam-diam, kebenaran telah masuk ke dalam dinding rumah menanti waktu untuk meledak. Arman duduk di ruang keluarga, menatap ponsel yang sejak tadi tak ia sentuh. Di layar, pesan terakhir dari Rani terbaca. "Ma, Pa, aku pulang besok pagi. Kepalanya penuh.
Setelah yang terjadi, setelah malam dan pagi yang membuka luka-luka lama, Arman merasa seperti hidup di antara dua lapisan dunia. Yang satu penuh kebohongan demi kebaikan, yang satu lagi kejujuran yang menyakitkan. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Laras muncul sambil membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di seberang Arman dan meletakkan 1 cangkir di depannya. "Dia pulang besok?" tanya Laras lirih. Arman mengangguk. "Iya." Laras menarik napas panjang. Matanya tampak sembab meski sudah berusaha ditutupi bedak tipis. "Aku harus bicara." Sebelum orang lain yang memberitahunya, Arman menatapnya, ragu. "Ibu yakin, Rani?" Dia nggak siap. Dia belum tahu siapa Dion sebenarnya. Laras menunduk. "Justru itu. Kalau aku terus menunda, aku hanya memperpanjang luka. Dan aku nggak mau anakku tumbuh dalam kebohongan yang sama seperti aku dulu." Suasana hening sesaat. Lalu Arman berkata, "Kalau begitu, saya akan ada di samping ibu." Malam datang. Sepi. Tapi di balik sepi itu, ada gemuruh yang perlahan membesar. Dan pagi berikutnya, saat Rani tiba di rumah, semuanya mulai bergerak menuju titik tak terelakkan. Rani datang, dengan senyum cerah dan energi yang selalu menular. Ia memeluk Arman lama, lalu Laras. Namun Laras merasa pelukan itu dingin, atau mungkin hanya perasaannya sendiri yang mulai berubah. Setelah sarapan, mereka duduk bersama di ruang tamu. Arman tahu, ini saatnya. "Rani," kata Laras, suaranya berat. "Mama mau ngomong sesuatu. Penting." Rani menoleh, bingung. "Kenapa?" "Serius banget." Laras menatapnya. Lama. Lalu mulai berbicara. Tentang masa lalunya. Tentang Dion. Tentang rumah di Jalan Melati. Tentang cinta yang tak selesai. Dan tentang anak yang hilang. Anak yang selama ini Laras kira telah pergi. "Rani, kamu bukan anak kandung dari almarhum ayahmu. Kamu anak dari hubungan Mama dan Dion." Sejenak, dunia berhenti. Rani menatap ibunya, tidak percaya. "Apa maksud Mama?" Laras menggenggam tangan anaknya. "Waktu itu, Mama hamil sebelum menikah. Mama pikir, kamu sudah tiada karena keguguran. Tapi ternyata, keluarga Mama menyembunyikan semuanya. Mereka bilang kamu meninggal padahal mereka menyerahkan kamu ke panti asuhan. Mama baru tahu belasan tahun kemudian." Rani melepaskan tangannya dari genggaman Laras. "Jadi, Papa yang selama ini aku kenal, bukan ayah kandungku?" Arman hendak bicara, tapi Laras mengangkat tangan, memberi isyarat biar ia yang menyelesaikan. "Tidak, tapi dia tetap orang yang membesarkan kamu, mencintai kamu, dan menjadikan kamu seperti sekarang." Rani berdiri. Langkahnya mundur, matanya memerah. "Dan Mama selama ini tahu?" "Sejak kapan?" Laras menunduk. "Sejak kamu SMA. Tapi Mama takut. Takut kamu membenci Mama. Takut kehilangan kamu." Rani tertawa getir. "Dan kamu pikir, sekarang, aku nggak kehilangan apa-apa. Aku kehilangan gambaran tentang siapa aku, tentang siapa keluargaku. Kamu menyembunyikan semuanya." Arman ikut berdiri. "Rani, tenang. Ibu melakukan itu karena dia ingin melindungi kamu. Tapi kamu juga tahu, Pak." Seru Rani. Matanya kini menatap Arman tajam. "Kamu tahu dan kamu ikut menyembunyikannya dariku." Arman terdiam. Luka di matanya tak kalah dalam. "Aku pikir kalian keluargaku. Tapi ternyata, kalian semua bersekongkol atas hidupku." Laras bangkit, air mata jatuh deras di pipinya. "Rani, dengarkan Mama. Tolong." Namun Rani mengangkat tasnya, air matanya menetes tapi ia tetap berjalan ke pintu. "Aku nggak tahu mau kemana. Tapi aku tahu satu hal. Aku butuh waktu. Sendirian." Dan pintu tertutup. Laras terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Arman segera mendekapnya, mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri runtuh. "Kamu sudah lakukan yang benar, Bu," bisiknya. Tapi Laras hanya bisa menangis. Hujan turun sejak sore.
Rintiknya deras, menepuk-nepuk jendela kamar kos Rani dengan ritme yang terasa seperti detak jantungnya sendiri. Cepat, bingung, tidak beraturan. Ia duduk di pojok ruangan, berselimut hoodie abu-abu, dan sepasang mata bengkak yang sudah kehabisan air mata. 3 hari telah berlalu sejak ia pergi dari rumah. 3 hari sejak hidupnya berubah. 3 hari yang terasa seperti 3 kehidupan yang berbeda. Ponselnya terus bergetar. Puluhan pesan dari mama, dari papa, bahkan dari tantenya yang tinggal di luar kota. Tapi Rani belum siap menjawab siapapun. Bagaimana bisa ia bicara jika dalam kepalanya masih berseliweran bayang-bayang yang bertabrakan? Mama yang selama ini ia banggakan karena keteguhannya, ternyata menyimpan luka besar dan rahasia yang lebih besar lagi. Papa yang selalu menjadi penopang sejak kecil, ternyata bukan darah dagingnya. Dan ayah kandungnya, sosok yang bahkan tidak pernah ia lihat wajahnya, kini menjadi bayangan samar yang justru ikut memengaruhi seluruh hidupnya. Ia membuka ponsel, membuka galeri, menatap foto-foto lama. Ulang tahun masa kecil, liburan ke pantai, malam Natal di rumah. Semua itu terasa palsu. Bukan kenangannya sendiri. Seolah seseorang menulis ulang kisah hidupnya tanpa izin. Air matanya kembali jatuh. Entah kenapa, bukan kemarahan yang paling menyakitkan, melainkan kehampaan. Ia tidak tahu siapa dirinya lagi. Ia bukan putri mama dan papa yang selama ini ia kenal. Ia bukan hasil dari cinta yang ia kira ia pahami. Ia merasa seperti seseorang yang terjebak di tubuh sendiri, asing, hilang arah. Tiba-tiba, terdengar ketukan. Di pintu. Perlahan Rani bangkit dan membuka. Di depan pintu, berdiri sosok yang tak ia sangka. Arman. Basah kuyup, tanpa payung, hanya membawa bungkusan plastik dan pandangan penuh penyesalan. Rani. Suara Arman parau. Papa cuma pengen lihat kamu. Nggak maksa kamu pulang. Nggak maksa kamu maafin papa. Papa cuma pengen ada di sini. Rani terdiam, menatap lelaki yang selama ini ia panggil papa, yang kini membuat hatinya penuh luka dan rindu sekaligus. Kenapa kalian nggak bilang dari dulu? Bisiknya. Arman menunduk. Kami takut. Mama kamu takut kamu benci dia. Dan papa takut kehilangan kamu. Rani menarik napas dalam-dalam. Tapi kalian tetap melakukannya. Dan aku tetap terluka. Papa tahu. Dan kamu berhak marah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Cinta kami ke kamu nggak pernah palsu. Kamu tetap anak papa. Bahkan sebelum kamu bisa bicara, kamu sudah jadi segalanya buat kami. Air mata kembali mengalir di pipi Rani. Ia membalikkan badan, menutupi wajah dengan tangan. Aku nggak tahu siapa aku sekarang. Arman melangkah masuk pelan, lalu duduk di lantai, tak peduli bajunya basah. Kamu adalah Rani yang sama. Yang suka mie instan 2 telur. Yang pernah nangis gara-gara gagal main biola waktu SD. Yang peluk mama tiap malam sebelum tidur, bahkan sampai kuliah. Rani tersenyum kecil. Meski matanya tetap berkaca-kaca, Arman menatapnya lembut. Cinta itu nggak selalu lurus, Ran. Kadang berliku, kadang salah arah. Tapi kita masih bisa memilih jalan pulang. Hening sesaat. Lalu Rani berkata lirih, aku pengen tahu siapa Dion sebenarnya. Arman mengangguk. Besok papa antar kamu. Keesokan harinya, pagi datang dengan awan gelap tapi tak lagi hujan. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Pintu terbuka sebelum mereka mengetuk. Seorang pria tua muncul, rambutnya memutih, matanya dalam tapi teduh. Rani? Bisiknya. Rani mengangguk pelan. Dion memandangnya lama, seakan mencoba menyimpan setiap detil wajah yang dulu tak pernah ia lihat tumbuh. Aku Dion, ucapnya akhirnya. Ayah kandungmu. Dunia Rani kembali berubah. Tapi kali ini, bukan dengan kekacauan, melainkan dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Aneh, hangat menakutkan, dan perlahan menyembuhkan. Dion menyambut mereka di ruang tamu yang sederhana. Bau kopi hitam dan wangi kayu tua memenuhi udara, mengingatkan Rani pada rumah-rumah masa kecil
yang hanya ia kenal dari cerita. Rani duduk di sofa, berhadapan langsung dengan pria yang telah ia dengar dari mulut ibunya, namun belum pernah benar-benar hidup dalam pikirannya. Dion menatapnya dengan mata yang nyaris tak berkedip, mata yang memuat 1000 kata yang tak pernah sempat diucapkan. Maaf. Dion membuka suara lebih dulu, nadanya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rani menunduk, mengatur napas. Kamu bisa mulai dari kenapa kamu pergi. Dion mengangguk perlahan. Waktu itu mama kamu bilang kamu nggak selamat. Aku percaya. Aku hancur tapi aku percaya. Aku nggak tahu kalau kamu masih hidup, Rani. Sampai Laras datang ke rumah ini 2 tahun lalu dan bilang semuanya. Suara Dion bergetar. Rani menatapnya dalam, mencoba membaca ketulusan dari setiap kalimat. Kenapa kamu nggak nyari aku setelah, ya, tahu? Tanya Rani. Dingin. Dion menarik napas dalam. Karena aku pikir, aku nggak punya hak. Aku bukan siapa-siapa dalam hidupmu. Laras bilang kamu tumbuh baik, bahagia, dan dicintai. Aku takut merusak itu. Rani terdiam. Ada amarah yang mengambang di dadanya. Tapi juga ada sisi lain. Sisi yang mengerti. Sisi yang bertanya, bagaimana jika dirinya pun akan memilih mundur dalam posisi yang sama? Arman, yang duduk di ujung ruangan, tak menyela sedikit pun. Ia tahu, ini bukan bagian dari kisahnya. Ini adalah ruang yang harus diisi Rani dan Dion, tanpa gangguan. Selama ini aku ngerasa utuh, kata Rani akhirnya. Tapi sekarang, semuanya pecah. Dan kamu adalah salah satu keping yang hilang. Dion mengangguk. Aku tahu, dan kalau kamu izinkan, aku ingin jadi bagian dari hidup kamu. Bukan untuk menggantikan siapapun. Cuma ada. Air mata mulai menetes di pipi Dion. Tangan kasarnya mengepal di atas lutut, seolah mencoba menahan seluruh luka yang baru terbuka kembali. Rani menunduk. Aku nggak tahu harus bilang apa. Nggak apa-apa, bisik Dion. Aku nggak minta kamu langsung panggil aku ayah. Aku cuma ingin kamu tahu, aku nyesel. Setiap hari. Keheningan kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan hening yang menyesakan, melainkan hening yang menunggu keputusan. Setelah beberapa saat, Rani berdiri. Ia berjalan ke arah Dion. Dan tanpa kata-kata, ia duduk di sampingnya. Menunduk, lalu bersandar perlahan di bahunya. Dion terdiam. Tubuhnya gemetar. Lalu tangannya naik, dengan ragu, menyentuh kepala Rani dan mengusapnya seperti yang hanya bisa dilakukan seorang ayah yang kehilangan terlalu lama. Tangis mereka pecah bersamaan. Malamnya, Laras duduk sendiri di teras rumah. Cahaya lampu jalan menyinari wajahnya yang penuh kelelahan. Saat Arman tiba, ia tak berkata apapun. Hanya menatap. Dia bertemu Dion, kata Arman pelan. Laras mengangguk. Aku nggak tahu ini benar atau salah. Aku cuma tahu ini harus terjadi. Arman duduk di sampingnya. Kamu berani, kamu kuat. Laras menghela napas panjang. Aku nggak kuat. Aku cuma capek terus menyimpan. Aku ingin hidup, jujur. Meskipun rasanya sakit. Keheningan menyelimuti mereka. Kemudian Laras berkata, kamu tahu, Man, selama ini aku pikir aku melindungi Rani. Tapi ternyata aku cuma melindungi diriku sendiri dari ketakutan. Arman memandangnya lama. Tapi kamu sudah memilih menghadapinya. Itu keberanian yang nggak semua orang punya. Laras tersenyum tipis. Aku cuma berharap dia masih mau memanggilku Mama. Dia akan, kata Arman. Dia butuh waktu, tapi dia akan. Laras memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit ringan. Mungkin belum bebas. Tapi setidaknya, beban rahasia itu tak lagi ia pikul sendirian. Di kos, Rani menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya masih berputar, tapi kali ini tidak dengan kebingungan, melainkan dengan harapan. Ia membuka ponselnya, menulis pesan kepada Laras.
Aku belum bisa memaafkan sepenuhnya, Ma. Tapi aku sedang mencoba. Karena ternyata, mencintai nggak butuh semua jawaban. Cuman butuh keberanian untuk terus merasa meskipun sakit. Ia menutup ponsel dan membiarkannya di meja. Esok hari, ia akan kembali pulang. Langit pagi itu mendung, tapi tidak ada hujan. Udara terasa lembab, seolah ikut menyerap emosi yang menggantung di sepanjang jalan menuju rumah. Rani berdiri di depan pagar rumah, menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu dan melangkah. Masuk, ia tidak membawa banyak barang. Hanya satu tas punggung dan satu keputusan bulat. Ia ingin pulang, bukan untuk melupakan, tapi untuk belajar menerima. Ketika pintu terbuka, Laras berdiri di ambang dengan mata merah yang belum sempat disamarkan. Ia seperti tak percaya putrinya benar-benar kembali. Matanya langsung membasah, dan tubuhnya gemetar ketika Rani memeluknya tanpa berkata sepatah kata pun. Pelukan itu berlangsung lama. Tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan lagi. Hanya dua hati yang sama-sama lelah, saling mencari kehangatan yang sempat hilang. Di ruang tamu, Arman menatap dari kejauhan. Senyum tipis terukir di wajahnya, meski matanya menyimpan banyak luka yang belum sembuh. Rani menoleh ke arah papa angkatnya. Orang yang telah membesarkannya, mendampinginya, dan memberinya cinta yang tak kalah besar dari darah kandung. "Pa," ucapnya lirih. "Terima kasih sudah tetap ada." Arman hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Ia tahu, dalam kesunyian itu, ada ribuan kata yang tak perlu diucapkan lagi. Malam harinya, mereka duduk bertiga di ruang makan. Meja yang selama ini menjadi saksi kebersamaan mereka, malam itu menjadi saksi sunyi dari awal yang baru. Tidak ada makanan istimewa. Hanya nasi, tumis kangkung, dan tempe goreng, menu yang dulu sering mereka santap saat Rani kecil. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Lebih berat, tapi juga lebih jujur. Laras membuka suara. "Rani, Mama tahu ini nggak akan mudah. Tapi Mama janji, dari sekarang, nggak ada lagi yang disembunyikan." Rani mengangguk. "Aku nggak minta Mama melupakan apa yang pernah terjadi. Aku juga nggak tahu kapan aku bisa sepenuhnya memaafkan. Tapi aku mau mulai belajar." Arman menambahkan, "Yang penting kita saling jujur, Ran. Mulai sekarang. Bahkan kalau itu menyakitkan." "Ya," jawab Rani. Karena ternyata, luka yang disembunyikan terlalu lama bisa jadi lebih menyakitkan dari kebenarannya. Laras menggenggam tangan Rani. "Mama cuma takut kehilangan kamu." Rani menatap mata ibunya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, ia tersenyum. Tapi kehilangan itu justru datang karena kita nggak pernah saling jujur. Malam itu, tidak ada air mata. Tidak ada teriakan, hanya percakapan tenang, yang pelan-pelan merajut kembali sesuatu yang sempat koyak, kepercayaan. Beberapa hari kemudian, Rani duduk sendiri di taman belakang rumah. Ia membawa buku catatan kecil dan pena, mencoba menuliskan semua yang ia rasakan. Hidup ternyata bukan soal siapa yang melahirkan kita, tapi siapa yang memilih untuk tinggal dan mencintai, bahkan saat segalanya rumit. Aku lahir dari cinta yang rumit, tapi aku tumbuh dengan kasih yang utuh. Aku mungkin tak pernah bisa sepenuhnya melupakan luka ini, tapi mungkin itu memang bukan tujuan akhirnya. Memaafkan bukan soal melupakan, tapi soal memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan arah hidupku. Ia menutup bukunya pelan. Dari kejauhan Dion muncul perlahan, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Rani, tanpa banyak kata. "Kamu suka taman ini?" tanya Dion, pelan. Rani mengangguk. "Tenang." "Kamu tenang sekarang?" tanya. Dion lagi, Rani menatap langit. "Belum, tapi aku sedang menuju ke sana." Dion mengangguk pelan. Ia tidak berharap banyak, tapi cukup baginya mengetahui bahwa ia tidak sepenuhnya terlambat hadir. Di kamar, Laras menatap pantulan dirinya di cermin. Kerutan di sudut mata, garis-garis usia yang dulu ia abaikan, kini terlihat lebih jelas. Tapi kali ini, ia melihatnya dengan penuh penerimaan. Karena ia tahu,
Semua luka, semua pilihan telah membawanya ke titik ini. Penuh sesal, tapi juga penuh harapan. 3 minggu telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Rani memutuskan untuk kembali pulang. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena hatinya sudah tidak ingin terus lari. Hari itu, mentari pagi menyusup pelan di sela-sela tirai jendela kamarnya. Rani membuka mata dengan tenang. Tidak ada sesak di dada. Tidak ada beban yang memburu. Yang ada hanyalah kesadaran baru bahwa hidupnya kini sepenuhnya miliknya sendiri. Ia turun ke dapur dan melihat Laras sedang memasak seperti biasa. Aroma bawang tumis dan wangi nasi hangat mengisi udara. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda, lebih hangat, lebih hidup. "Mau bantu, Ma?" tanya Rani, memecah keheningan. Laras menoleh, tersenyum. "Mau banget." Mereka memasak sambil tertawa kecil. Tidak semua percakapan mudah, tapi tidak semua luka harus selalu dirasakan. Ada kalanya cukup dengan berada di ruangan yang sama. Melakukan hal-hal biasa, itu sudah menyembuhkan. Saat sarapan, Arman sudah duduk dengan koran terbuka, seperti pagi-pagi lainnya. Tapi kali ini, ia menutupnya dan memandang Rani dengan lembut. "Kamu ada rencana hari ini, Ran?" Rani mengangguk. "Aku mau ke tempat Bapak." Sunyi sejenak, Arman tersenyum tipis. "Kalau kamu butuh ditemani," Rani menatap pria yang ia panggil Papa selama ini. "Enggak, tapi makasih, Pa. Kamu selalu jadi rumah pertama buat aku." Arman mengangguk pelan. "Dan akan selalu jadi begitu." Di taman kecil tempat Dion biasa merawat anggrek dan melati, Rani berdiri sambil membawa buku catatan kecil yang mulai penuh dengan tulisan tangannya. Dion sedang menyiram tanaman ketika ia datang. "Mau ikut bantu?" tanya Dion sambil menyodorkan selang. Rani tertawa kecil. "Boleh." Mereka menyiram tanaman bersama dalam diam yang nyaman. Bukan diam karena canggung, tapi karena ada pemahaman yang tak perlu lagi dijelaskan. Setelah selesai, mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon Kamboja. Rani membuka bukunya. "Aku nulis sesuatu," katanya. Dion menoleh. "Boleh aku baca?" Rani tersenyum dan mulai membaca pelan. "Rumah bukan tempat kita dilahirkan, tapi tempat yang kita pilih untuk kembali. Kadang, rumah itu adalah pelukan. Kadang rumah itu adalah orang yang duduk diam di sampingmu, tanpa perlu banyak bicara. Aku kehilangan banyak hal, tapi aku juga menemukan banyak hal. Aku kehilangan kepercayaan, tapi aku menemukan keberanian. Aku kehilangan kepastian, tapi aku menemukan pilihan. Dan aku memilih untuk kembali. Bukan ke masa lalu, tapi ke rumah yang kini aku pahami. Rumah yang tak sempurna, tapi jujur. Rumah yang tak selalu hangat, tapi nyata." Selesai membaca, Rani menutup bukunya. Dion menatap langit. "Itu indah sekali." Rani tersenyum. "Aku belum bisa panggil kamu ayah, tapi mungkin suatu hari nanti." Dion mengangguk. "Aku akan tunggu seumur hidupku pun." Mereka berdiam sejenak. Lalu Rani berkata, "Tapi hari ini, kamu bisa peluk aku?" Dion memandangnya, matanya berkaca-kaca. Ia membuka tangan, dan Rani menyandarkan diri di dadanya untuk pertama kalinya. Mungkin ini bukan awal yang biasa, tapi ini awal yang nyata. Sore hari, Rani duduk di depan kamarnya, menatap halaman rumah yang sederhana. Laras duduk di sampingnya, sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Waktu kecil, kamu pernah nanya kenapa Mama sering nangis diam-diam," kata Laras tiba-tiba. "Mama bilang karena Mama capek kerja. Padahal sebenarnya, Mama nangis karena rasa bersalah yang terus Mama simpan." Rani menatap ibunya, tidak berkata apa-apa. "Mungkin Mama bukan ibu terbaik," lanjut Laras. Suaranya bergetar. "Tapi, satu hal yang selalu Mama jaga. Cinta Mama ke kamu. Nggak pernah kurang, meski jalannya keliru." Rani menggenggam tangan ibunya. "Kita nggak bisa memperbaiki masa lalu, Ma. Tapi kita bisa bikin masa depan yang lebih jujur." Air mata Laras
Jatuh, tapi senyumnya tetap bertahan. Malam itu Rani berdiri di depan cermin kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri. Bukan lagi sebagai anak yang kehilangan arah, bukan juga sebagai korban dari rahasia. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang telah memilih untuk tetap mencintai meski disakiti, untuk tetap percaya meski sempat ragu karena rumah. Bukan tentang bangunan, bukan tentang siapa yang membesarkan atau melahirkan. Rumah adalah tentang siapa yang tetap tinggal saat semuanya runtuh. Dan malam itu, Rani tahu persis di mana rumahnya berada,